Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kalian dan keluarga. Terlebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Sekali lagi kita sama-sama berdoa semoga kondisi corona ini segera berlalu. Kita bisa beribadah dengan tenang selama di bulan suci Ramadan ini. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pengolahan data. Di kelas 4 ini, materi pengolahan data adalah materi yang terakhir. Berarti setelah ini kalian sudah tuntas belajar matematika di kelas 4. Alhamdulillah ya. Setelah nanti 3 materi terakhir selesai, kamu ingat kan kemarin kita sudah belajar apa? Belajar garis dan belajar sudut. Nanti 3 materi terakhir ini kita akan ujikan ya. Kalian akan latihan ulangan, kemudian ulangan atau penilaian harian, dan diakhiri dengan PAT, penilaian akhir tahun. Baik teman-teman sekalian, kalian bisa lihat di layar kalian ya. Kita akan belajar tentang materi pengolahan data. Pengolahan data. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan dan mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Apa itu pengolahan data? Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Contohnya, kegiatan pemungutan suara saat pemilihan ketua kelas. Kalian masih ingat? Saat kalian memasuki di jenjang kelas 4, ada kegiatan di kelas, yaitu kegiatan pemilihan ketua kelas. Ya, caranya dengan memungut suara masing-masing anggota kelas. Nah, dari kegiatan pemungutan suara tersebut, nantinya akan diperoleh sebuah data. Nah, data ini nanti akan menghasilkan informasi. Dan informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara yaitu melalui proses pengolahan data. Apa saja prosesnya? Proses pengolahan data itu meliputi pengumpulan data dan penyajian data. Nah, penyajian data ini bisa berbentuk tabel ataupun diagram. Nah, kalian lihat nih contohnya. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita akan belajar ya cara membuat tabel seperti ini dengan data yang ada. Kemudian penyajian data yang berikutnya adalah bisa berupa diagram batang. Seperti yang kalian lihat, ini disebut dengan diagram batang. Nanti kita akan belajar ini ya, 2 penyajian data seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah A. Proses pengumpulan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta, maksudnya berdasarkan dari kenyataan yang ada. Kayak kemarin kamu waktu pemungutan suara, itu kan ada orangnya, kemudian dia menyatakan suaranya, menyatakan pilihannya, itu maka disebut berdasarkan fakta. Sedangkan sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber data yang sudah ada. Pengumpulan data secara langsung dapat berupa bisa dengan wawancara ataupun pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner seperti kalian kemarin latihan ulangan atau penilaian harian itu juga bisa disebut dengan kuesioner. Ya, ketika kamu ulangan menggunakan Google Form itu bisa berupa kuesioner karena di situ Ibu sedang mencari data dari kalian. Kemudian, pengumpulan data dari sumber yang sudah ada, misalnya
dari data absensi kelas, ya, yang setiap harinya kamu diabsen oleh ibu, itu jadi menjadi data absensi kelas. Ataupun data nilai dari hasil latihan kamu, ulangan kamu selama di kelas, selama 1 semester. Nah, itu merupakan data nilai yang nantinya bisa disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Contoh, nih, ini adalah kegiatan wawancara. Kalian pernah kan nih lihat film ini nih yang lagi rame sekarang? Siapa coba? Ya, Nusa dan Rara. Ini contoh kegiatan wawancara. Nih kakak sedang wawancara Nusa dan Rara. Kemudian, ini ada contoh lagi kegiatan pemilihan ketua kelas. Ya, berada di kelas ini ada pencatat skor suaranya. Di sini ada pemimpin pemungutan suaranya. Di sini ada pesertanya yang nanti akan memberikan suaranya siapa yang menjadi ketua kelas. Ini adalah kegiatan pemilihan ketua kelas. Ini merupakan juga salah satu kegiatan untuk pengumpulan data. Berikutnya adalah, nah, ini bisa juga dengan kuesioner ya. Bentuknya ada yang cuma checklist, ada yang bentuknya pilihan pertanyaan seperti yang sudah kamu lakukan waktu penilaian harian. Ini disebut dengan kuesioner. Ya. Ini juga merupakan salah satu pengumpulan data. Kemudian ada lagi, ini yang namanya daftar absensi. Contohnya seperti ini, absensi kelas kita. Ya, contohnya cuma namanya bukan nama kalian ya. Ini Ibu ambil contoh aja. Kemudian ada lagi, ini daftar nilai. Nah, di sini ada nilai ya, untuk bidang studi atau pembelajaran IPA. Ini ada skor nilainya. Dari skor nilai ini nanti bisa kita tampilkan lagi menjadi bentuk diagram batang. Baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya teknik pengumpulan data. Jadi ada kuesioner secara langsung, kemudian ada wawancara, kemudian dari sumber data yang ada bisa berupa absensi atau daftar nih nilai. Berikutnya B, menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang sudah diperoleh baik dengan wawancara, kuesioner, ataupun dengan sumber data yang sudah ada, kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram, sehingga mempermudah untuk membacanya. Nah, kalian lihat ya, tampilan berikutnya. Ini adalah contoh. Berikut data berat badan dalam satuan kilogram dari beberapa siswa di kelas 4. Dari proses pengumpulan data, terdapat beberapa jenis berat badan siswa. Jumlah siswa ini ada 20. Di antaranya berat badannya ada yang 35, nih Ibu kasih warna merah, ini berat badan yang 35. Kemudian ada lagi siswa yang berat badannya 36, yang Ibu kasih warna hitam. Kemudian ada lagi siswa yang berat badannya 37, yang ini berwarna biru. Kemudian ada juga siswa yang berat badannya 38, yang berwarna hijau, dan yang terakhir berat badan 39 yang berwarna kuning. Nah, dari kumpulan data ini, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan mengelompokkan terlebih dahulu berdasarkan berat badan yang sama. Contoh ya, ini ada tabel di bawahnya. Tabel ini terdiri dari kolom dan baris yang disebut dengan kolom ini. Ini disebut dengan kolom 1, yang ini disebut dengan kolom 2. Kalau yang mendatar disebutnya baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, dan baris 6. Nah, untuk kolom yang 1 kita isi berat badan dalam satuan kilogram.
Kemudian kolom yang kedua, kita isi keterangannya banyak siswa. Nah, untuk memasukkan datanya, berat badan dalam kilogram ini, kita mulai dari berat badan yang paling terendah, yaitu berat badan yang 35 kg. Kita hitung, yang berat badan 30 kg itu berapa jumlah siswanya? Sama-sama ayo kita hitung ya. 1, kamu lihat yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata jumlah siswa yang berat badannya 35 ada 5 siswa atau ada 5 anak. Kemudian kamu masukkan lagi berat badan yang 36 kg. Kita hitung jumlah siswanya. Kamu lihat yang berwarna hitam angkanya. 1, 2, 3. Jumlah siswa yang berat badannya 36 kg ada 3 orang. Nih, ada 3 orang anak ya. Kamu tulis 3-nya di sini. Berikutnya yang 37, kita hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak atau 6 siswa, kamu tulis di sini. Kemudian yang 38, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berat badan 38 ada 4 siswa atau 4 anak. Kemudian yang terakhir, berat badan 39. Kita lihat pada data angkanya. Mana ya 39? Yang warna apa? Iya, angka yang berwarna kuning. Kita hitung. 1, 2. Jumlah siswa yang mempunyai berat badan 39 kg ada 2. Nah, ini adalah bentuk penyajian tampilan data berupa tabel. Sekarang kalian lihat yang berikutnya. Nih, data yang ditampilkan dalam bentuk tabel akan mudah untuk membacanya. Contoh ya, ini Ibu punya pertanyaan di bawah, kalian lihat. Dari tabel berikut, silahkan coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan nomor 1. Berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan 39 kg? Ayo, berapa jumlah anaknya? Kita lihat, 39 kg, banyak siswanya adalah 2. Maka jawabnya adalah 2. Ya, dengan bentuk tabel seperti ini kita jadi lebih mudah. Gak usah ngitung-ngitung lagi, langsung lihat aja di kolom banyak siswa. Kemudian pertanyaan yang kedua. Berapakah berat badan yang jumlah siswanya paling banyak? Kamu lihat nih, dari kolom banyak siswa, mana jumlah siswa yang paling banyak? Oh, dia ada di angka 6. Angka 6 ini menunjukkan berat badan berapa? 37. Berarti berat badan yang jumlah siswanya paling banyak adalah 37 kg. Oke teman-teman, mudah bukan? Nah, kalau kamu sudah lihat tabel, akan lebih mudah untuk membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang data ini. Oke, berikutnya kita lihat yang C, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selain dalam bentuk tabel, data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk diagram. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Kita lihat ya. Nih, sebelumnya tadi kita sudah buat tabel tentang berat badan siswa di kelas 4. Nah, dari tabel yang sudah dibuat tadi, kita akan membuat diagram batang berdasarkan data tabel yang sudah ada. Ya, kalian kita lihat berikut ini bagaimana bentuk diagram
batang dari tabel berat badan siswa. Kita lihat sama-sama ya. Jreng. Nah, ini adalah bentuk penyajian data berupa diagram batang. Ini ada judulnya, Data Berat Badan Siswa Kelas 4. Nah, Ibu jelaskan ya sedikit tentang ini. Ini yang garis tegak, ini disebutnya sumbu tegak. Sumbu tegak ini berisi angka-angka yang menunjukkan banyaknya siswa. Ini bisa ditulis dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau datanya banyak bisa kelipatannya. Misalkan kalau datanya 100, kamu bisa nulisnya 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau yang garis mendatar di bawah ini disebutnya sumbu mendatar. Sumbu mendatar ini diisi dengan berat badan. Ya. Ini berat badan yang 35 kg. Tadi jumlah siswa yang berat badannya 35 gram, berapa anak? Oh, ternyata ada 5. Berarti kita tarik ini, bikin kotak persegi panjang di sini sampai garis di angka 5. Lalu kita buat seperti ini. Ini adalah diagram batang untuk berat badan yang 35. Kemudian kita lihat lagi yang sebelahnya. Untuk berat badan 36, tadi berapa siswa? Ada 3 siswa, berarti kita tarik tinggi batangnya tepat di angka 3. Seperti ini. Kemudian kita lihat lagi. Berat badan 37 kg. Berapa jumlah siswa tadi? Ada 6. Nih, dia yang paling tinggi. Karena dia yang paling banyak siswanya 6, maka grafik batangnya atau diagram batangnya dia lebih tinggi. Kemudian yang berat badan 38 kg, ada 4 siswa. Tarik garis tepat di angka 4, maka bentuklah batang nih seperti ini. Dan yang terakhir 39 kg, dia tepat berada di angka 2 karena jumlah siswanya ada 2. Oke teman-teman, ini adalah bentuk dari penyajian data dalam bentuk diagram batang. Bisa difahami? Ya. Dari mulai tadi angka, kemudian tabel, dan yang terakhir adalah diagram batang. Mudah bukan cara membuatnya? Ya, insya Allah nanti kamu mencoba di rumah, dan Ibu sudah siapkan latihan buat kalian. Berikutnya kita lihat ya, yang berikutnya latihannya. Latihan yuk. Oke. Nah, setelah kalian tadi mempelajari pengolahan data, cara mengubah tampilan data dari angka-angka dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram, sekarang kalian mencoba cara membuat diagram batang. Nah, kalau yang ini kamu buat berdasarkan data yang sudah ada. Teman-teman, silahkan buat diagram batang. Ya, tugas yang pertama ya, nih Ibu ulang. Tugas yang pertama, latihan yang pertama, teman-teman silahkan buat diagram batang dari perolehan skor bintang selama 1 pekan. Ya kan kamu sudah buat tuh tabelnya di rumah yang sudah Ibu berikan. Kamu hitung dari hari Senin ya. Dari hari Senin kamu mendapatkan berapa bintang. Hari Selasa kamu mendapatkan bintang berapa. Hari Rabu berapa jumlah bintang yang kamu peroleh. Hari Kamis berapa jumlah bintangnya. Dan hari Jumat berapa jumlah bintangnya. Nah, dari data yang ada, kamu buat diagram batang. Seperti tadi contoh yang sudah kamu lihat. Ya. Dan untuk ditentukan dulu ya sebelum membuat diagram batangnya, untuk sumbu yang mendatar itu nanti kamu isi dengan nama hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan untuk sumbu tegaknya yaitu jumlah bintang yang kamu peroleh. Nah, diagram batangnya kalau sudah kamu buat boleh diberi warna. Boleh warna-warni biar lebih menarik tampilannya.
Nah, kemudian kalau sudah jadi tuh diagram batangnya, kamu foto ya, Ibu mau lihat. Setelah difoto, silakan boleh tampilkan atau di-share di grup biar teman-teman yang lain juga lihat. Oh, pada hari keberapa, hari apa bintang kalian yang paling banyak diperoleh bisa ketahuan. Dan pada hari apa bintang yang paling sedikit bisa juga terlihat. Nah, setelah kalian nanti buat diagram batang dan melalui skor bintang yang sudah kamu peroleh, kalian boleh lagi nih untuk menambah wawasan kalian tentang pengolahan data, boleh dikerjakan latihan evaluasi bab 6 halaman 143 sampai 144. Cukup kalian kerjakan di buku paketnya saja. Nanti Ibu akan kasih kunci jawabannya ya, kalian boleh periksa sendiri dan di laporan nanti tulis berapa jumlah jawaban yang betul. Itu insya Allah ada 10 soal, soalnya bentuknya pilihan ganda, jadi kalian boleh langsung mengerjakan di buku paket jelajah matematika. Oke teman-teman, itu saja untuk materi pengolahan data. Terima kasih dan Ibu ucapkan selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Walaupun kalian di rumah aja ya. Demikian materi pengolahan data yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.